Merdeka! 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 Mungkin itu saja dulu bos, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap bersama kami Evan Understand. Alhamdulillah hari ini kita akan membuat video lagi, yang mana karena hari ini hari khusus dan kebetulan juga ini ya bertepatan dengan hari ulang tahunnya Indonesia, terutama hari kemerdekaan Indonesia, pas tanggal 17-nya. Jadi sebelum kita ke konten bahas pokoknya ya, kita sebelumnya akan mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-78. Semoga Indonesia semakin jaya, maju, dan rakyatnya semakin makmur. Seperti itu ya bos ya? Oke, merdeka! Merdeka! Oke, karena ini semangat perjuangan, jadi kita harus semangat bos ya. Dan saran juga kepada teman-teman kita tetap semangat. Oke, kali ini kita akan memberikan sedikit informasi mengenai estimasi lagi, karena masih banyak yang bertanya mengenai estimasi, yang ingin tahu masalah kaki-kaki dan itu harganya berapa, habisnya berapa, dan itu kita sangat sulit untuk menjawabnya bos ya. Karena apa? Karena kaki-kaki itu harus ada pengecekan khusus, jadi harus dicek satu persatu biar kaki-kakinya itu pasti dan apa yang menjadi keluhan itu langsung teratasi, seperti itu bos ya. Nah, di momen yang sangat indah ini juga kita alhamdulillah bos, kita sudah sebelumnya sudah berpisah puluhan tahun, kalau tidak salah mulai 2000, tahun 2000 bos ya. Dan ini ada teman saya, teman satu sekolah dulu, dan alhamdulillah tahunya juga dari YouTube dan dari rekom teman-teman juga. Ini alhamdulillah bisa nyampe ke sini dan membawa keluhan juga pada mobilnya. Ada keluhan kaki-kakinya bos ya. Nah, di sini ada Mas Anton. Ya, terima kasih atas kunjungannya ke bengkel kami. Kita sudah berpisah 20 tahun yang lalu. Tahun ketemunya di bengkel. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sekarang jadi Pak Bos ini ya. Belum, masih belum. Masih belum. Ya, mungkin gini Mas Santon, mungkin ini buat kata-kata, mungkin sebagai pertemuan ya, pertemuan yang sudah kita berpisah berapa puluh tahun, kita berjumpa lagi, dan ini buat kata-kata buat teman-teman kita yang mungkin nanti melihat video ini dan jadi bisa berinisiatif untuk sambung silaturahmi, seperti itu bos ya. Ya. Oke. Pertemuan itu terjadi bukan karena kesempatan, tapi karena kita ada pertemuan. Nah, itu. Seperti itu, ada Mas, ya. keluhan dan kebetulan mobil ada kendala. Nah, Mas Evan solusinya. Seperti itu. Nah, itu sedikit kata-kata dari Mas Anton dan mungkin teman-teman kita ya, Ya. itu ya masih sekolah, semoga aja melihat video ini. Amin. Nah, biar tahu temennya juga ada yang jadi mekanik-mekanikan. Mekanik jos ini. Oke, seperti itu Mas ya. Oke, karena ini sudah masih banyak yang antri, jadi kita langsung aja menjawab beberapa komen-komen yang sering masuk di kita ya. Nah, di sini kita akan membuktikan juga bos, bahwasanya sama-sama mobil itu keluarnya tidak sama, dan perbedaan harganya juga berbeda bos ya. Untuk estimasinya itu berbeda, tergantung keluhannya gitu. Oke, kita langsung aja ke mobil punya Mas Anton ini. Wah, lumayan nih Pak. Tebakannya ribon. Nah, ini untuk punya Mas Anton, ini sudah berapa lama Mas Anton pakai ini? Ya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Dan sebelumnya pernah perbaikan kaki-kaki? Belum pernah. Oh, belum pernah. Belum nah, pernah. ini belum pernah bos. Pertama, perdana. Pertama, kita perdana ini. Dan mobil Mas Anton ini Innova Reborn 2018.
Dan ini semuanya cek total bos, termasuk ada 2 terotnya kanan kiri, rack end atau long terotnya ya kanan kiri, 2 ball joint atas, ball joint bawah kena semuanya, sama terot-terot stabil, sama ini shock breaker karena diganti bos ya. Nah, jadi kita kalkulasi habis totalnya 2.240.000, itu ada tambahan shock breaker depan karena diganti, tidak diperbaiki gitu bos ya. Nah, karena untuk sementara ini kita tidak memperbaiki untuk as shocknya yang ukuran kecil bos ya, yang ukuran 12,5 10 kita tidak memperbaiki karena apa, seal untuk spare partnya itu belum kuat. Kita yang sudah belanja itu setelah kita buktikan itu kurang mampu untuk sementara ini. Jadi spare partnya eman-eman, nanti kita nunggu salesnya kita kembalikan bos, bahwasanya kualitasnya kurang bagus. Jadi hanya bertahan 2 bulan 3 bulan bisa jebol lagi ya, bocor lagi, sealnya kurang kuat. Jadi saya menyarankan diganti yang baru. Dan ini total keseluruhan sama belanja shocknya ya bos ya, terutama yang depan ini habisnya 2.240.000. Nah, dari berbagai macam keluhan yang tadi terot, rack end semuanya kena semuanya bos ya. Ball joint atas, ball joint bawah, kanan kiri kena. Lain shock karena di sini shocknya harganya 1.120.000-an. Jadi tinggal ngurangnya aja bos, berapa estimasi perbaikannya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini di sebelah kita, di sebelah kanan kita ini ada juga Innova. Mungkin cuma beda, yang ini Reborn, yang ini Innova biasa bos ya. Nah, ini kita akan membuktikan juga dari berbagai keluhannya. Nah, ini juga punya aneh Bapak ini yang dari mana Pak? Bapak siapa? Aji. Bapak Aji. Nah, Bapak Aji ini sebenarnya sudah pernah ke sini, Pak? Sudah. Sudah pernah ke sini. Yang mobil ini, Pak? Bukan, stream. Oh, awalnya pernah ke sini tapi mobil yang stream. Iya. Sampai sekarang masih Enak, keluar. sudah berapa tahun, Pak? 1 tahun. 1 tahun lebih. Nah, itu ya, Bos ya. Kita sudah perbaiki mobilnya Bapak ini sudah 1 tahun dan tidak ada keluhan. Ya, alhamdulillah. Itu hasil perbaikannya kita bisa bertahan 1 tahun itu alhamdulillah. Tapi dipakai Bang ya? Oh terus, malah sering keluar. Sering. Takutnya hanya habis diperbaiki, habis itu dikerudungi di rumahnya. Nah, itu tanda tanya juga bos. Kalau sering dipakai ya kita teman-teman bisa dibuktikan aja lah sendiri ya. Kalau kita hanya ngomong kekuatannya berapa itu teori bos. Tapi kalau sudah ada yang membuktikan dan mobilnya juga setiap harinya dipakai dan sampai saat ini bisa masih layak. Oh lah, nggak ada keluhan sementara ini. Sementara nggak ada keluhan. Oke. Dan itu Innova ini kebetulan punya ibu-ibu juga ini Pak. Ini ibu-ibunya ini sangat sensitif ini. Mencoba mobilnya ada bunyi-bunyi disuruh cepet-cepet diperbaiki ke bengkel kita gitu ya. Nah di sini kebetulan setelah kita cek seperti ini satu persatu untuk komponennya, di sini ada 2 rack end kena, sebenarnya tidak kocak nih bos ya. Tadi rack end sama ball jointnya tidak kocak, hanya saja lemes Pak ya, lemes, tahan kurang nahan seperti itu. Itu sekalian diperbaiki. Nah ini habisnya untuk 2 rack end 150, 2 ball joint yang bawah 300, 2 terot stabil 100, shock depan juga ganti nih bos ya. Nah ini shock punya Bapak juga diganti. Cakram stabil shock depan termasuk itu di dalamnya itu kita servis juga. Ini kurang lebihnya 1.970.000. Ini sama belanja shock breakernya tadi bos ya, sudah ganti shock gitu. Dan harganya shocknya ini sama karena satu toko gitu ya. Oke, nah ini pembuktian bahwasanya keluhan pada mobil itu tidak sama. Jadi teman-teman ketika bertanya pada saya, kira-kira mobil saya kalau kena jalan seperti ini, jalan seperti ini, itu bunyi ini, kira-kira apanya? Nah, jadi saya sangat sulit untuk menjawabnya karena pertanyaan-pertanyaan itu harus ada pembuktian seperti itu ya. Lain dengan halnya komponen yang lain.
Kalau kaki-kaki itu jangan dikira-kira bos, usahakan dicek satu persatu komponennya. Contohnya seperti ini. Nah seperti ini, ketika ada keluhan, baik keluhan apa saja, kita untuk lebih memastikannya harus dicek satu persatu. Jadi kita lepas ball joint atas, ball joint bawah, terot stabil, sama stabilnya kita cek satu persatu. Itu akan menurut saya lebih pasti dan akan menemukan apa yang menjadi keluhan-keluhan klien kita. Seperti itu, nggih. Nah, ini saja pembuktian dari dua mobil Innova. Ini tidak sama keluhannya, bos, nggih. Tidak sama. Yang sama-sama tadi keluhannya ada bunyi nyet gitu, ya. Nah, setelah kita buktikan ternyata tidak sama. Nah, seperti ini yang membuat saya sulit untuk menjawab ketika teman-teman atau klien kita atau netizen kita yang bertanya masalah estimasi harga. Jadi estimasi harga itu relatif gitu bos ya, relatif, sangat relatif. Dan untuk lebih pastinya itu harus diadakan pengecekan satu persatu untuk komponennya biar lebih pasti. Walaupun kita sudah dianggap orang profesional yang setiap hari membongkar mobil, berbagai macam jenis mobil, tapi saya sampai hari ini, detik ini itu masih kesulitan untuk menjawab karena gini bos. Prinsip saya, kalau orang bertanya itu dianggap orang awam lah. Kalau apalagi orang awam memakai mobil ya, bertanya kepada salah satu mekanik, seolah-olah mekanik itu paling benar. Ketika ada keluhan, kita kira-kira apa ketika mobil saya lewat jalan seperti ini, waktu itu bunyi kayak seperti ini Nah, kalau kita sebagai mekanik langsung menjawab apa yang menjadi keluhan itu, langsung divonis shock, maka secara otomatis orang yang bertanya itu akan percaya, karena seolah-olah mekanik itu orang yang sudah berpengalaman. Seperti itu bos, dan hal itu sudah banyak terjadi pada kita, pengalaman kita yang tadinya tanya ke bengkel, habis itu divonis shockbreakernya setelah diganti, ternyata keluhan itu belum selesai. Nah itu yang bikin saya kalau bisa jangan sedikit mengvonis penyakit pada kaki-kaki mobil. Lebih baik diadakan pengecekan seperti itu, nggih. Nah, posisi saya kalau jauh gimana, Kalau jauh monggo ambil atau cari bengkel-bengkel terdekat di kota Anda masing-masing seperti itu, nggih, Bos, nggih. Oke, nah ini di sebelah kita kebetulan ada gate, yang mana keluhan gate mobil gate ini sangat parah tadinya bos, bahkan shockbreakernya sebenarnya tidak bisa ditolong. Karena atas kesabaran klien kita dan juga kesabaran mekanik-mekanik kita usahakan walaupun shockbreakernya yang seperti ini yang tadinya tidak layak diperbaiki, kita berusaha untuk memperbaikinya bos, Nah di sini keluhannya sangat parah tadinya, Setelah kita cek satu persatu seperti ini, alhamdulillah di sini sudah ada terot, track end, ball joint, jadi total bos. Jadi kaki-kaki yang depan total. Lah kalau total seperti ini kita akan menyebutkan satu persatu itu karena sudah tersebut semuanya. Jadi kita total aja yang depan ini estimasinya sekitar 1.400.000-an. Lain belanja kelah roda bos, lain kelah roda itu kita tidak bisa memperbaikinya kalau ada keluhan kelahar, jadi harus diganti kalau kelahar, Nah seperti itu. Nah beralih ke sebelah juga, ini ada mobil R3. Nah R3 ini keluarnya juga ada bunyi gluduk-gluduk. Nah setelah kita cek, nah ini awalnya sudah divonis shockbreakernya sama mungkin mekanik langganannya, sudah tanya, ternyata shocknya katanya bos, ternyata setelah dicek di sini keluhannya keliru bos, bukan shockbreakernya ternyata aman. Setelah kita cek seperti ini ada yang bermasalah itu pada terot stabil sama joint setirnya seperti itu, Nah itu makanya saya sangat takut ketika menjawab ada pertanyaan-pertanyaan kira-kira berapa atau kira-kira apanya, itu makanya sulit seperti itu, Oke, mungkin itu dulu sedikit
mengenai informasi estimasi hari ini spesial di hari 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia nggih. Sekali lagi sebelum kita tutup saya akan memberikan sedikit tip bagi teman-teman, terutama para mekanik. Ayo kita kembangkan keahlian kita masing-masing, ya. Baik keahlian apa aja, kita pastikan kita tambah semangat lagi untuk membuktikan bahwasanya kita adalah bangsa yang besar, bahwasanya kita mekanik yang handal dan mekanik yang profesional. Kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah mempunyai mekanik-mekanik yang profesional seperti itu, Bos, ya. Oke, terima kasih. Sebelum tutup kita akan memberikan sedikit yel-yel. Merdeka! 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 Mungkin itu dulu, Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.